Oke, ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ivan, ya saya tanggapi sedikit ya. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Johann Eck itu sangat tepat untuk mengatakan bahwa Luther itu adalah anak dari bapa dari segala dusta. Karena dia yang pertama mengatakan konsili bisa salah. So, pertanyaan selanjutnya adalah, karena tadi sudah dibedah oleh Pak Ivan terkait itu, saya bergeser sedikit. Saya tergelitik ketika Pak Ivan mengatakan tadi, kalau begitu yang kamu imani itu semua bisa salah. Saya berpikir begini, tidak heran Bapak Ibu, ketika kita menyaksikan ajaran Martin Luther, ajaran Calvin, ajaran Zwingli, ajaran Wesley, itu banyak yang berbeda dengan ajaran sekarang ini. Contoh yang baru-baru saya bahas adalah tentang Bunda Maria. Jadi tidak heran kalau bisa salah. Itu artinya apa? Mereka mengakui bahwa Martin Luther, Zwingli, Calvin, Wesley bisa salah. Kalau begitu, kapan benarnya? Berarti tidak ada yang benar dari ajaran yang mereka katakan itu. Hanya ngomong firman Tuhan ya dan amin, tapi mengatakan bisa salah. Firman Tuhan ya dan amin kalau memperkaya diri. Oke? Tapi kalau hal itu terkait doktrinal, mereka mengatakan bisa salah. So, sekarang saya bertanya kepada kawan-kawan ini. Kenapa Anda tidak juga mengajarkan bahwa perayaan Natal pada tanggal 25 Desember itu bisa salah? Kenapa semuanya dia menutup mulut? Tidak ada di YouTube itu yang protes. Selain Henry Tandianta, pendeta yang mengajarkan doa Bapa Kami itu sudah tidak boleh didoakan, sudah kadaluarsa. Hanya itu doa yang saya lihat protes. Kenapa tidak ada pendeta-pendeta lain mengatakan tanggal 25 itu bukan hari raya merayakan kelahiran Yesus? Kan bisa salah. Itu kan tradisinya para rasul. Clemens dari Alexandria, Yohanes Chrysostomus, itu yang memberi formula untuk menghitung perayaan Natal. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berani nggak para pendeta-pendeta itu semua, kalian menyatakan bahwa itu bisa salah? Kan tidak ada di Alkitab. Berarti bisa salah. Yang sudah ada di Alkitab saja Anda mengatakan bisa salah kok. Contoh, saya kasih contoh. Yang sering saya singgung ini adalah begini. Mereka membuat ajaran dengan adanya imam perempuan. Berarti itu artinya mengoreksi Yesus dan para rasul, di mana di zaman mereka sampai abad ke-15 tidak ada imam perempuan. Berarti kalian mengoreksi, membuat ajaran baru. Justru pertanyaannya itu tradisi dari mana? Itu tradisi dari mana? Karena dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, masuk dalam sejarah bapak-bapak gereja, Anda tidak menemukan ibu-ibu gereja memberi pendapat tentang Allah Tritunggal, memberi pendapat tentang perayaan Natal. Yang Anda temukan kan bapak-bapak gereja. Mereka itu siapa saja? Ada yang uskup, ada yang pastor. Kok tidak ada saya temukan pendapat ibu-ibu gereja? Ibu-ibu gereja perdana, ibu-ibu gereja apostolik. Pakai otak yang diberikan Tuhan dengan baik. Pertanyakan soal itu. Tanyakan kepada pemimpin Anda. Pak, saya mau bertanya satu hal. Mengapa tidak ada ibu-ibu gereja? Kenapa hanya bapak-bapak gereja yang ada? Pak Ivan, kenapa Pak Ivan? Ya, kemungkinan emansipasi ya. Jadi terpengaruh oleh emansipasi. Padahal kan mereka sering menuding bahwa gereja Katolik humanisme akhirnya terpengaruh dan sebagainya, hingga pengajarannya
mengikuti kepentingan politik tertentu ataupun ini ternyata kalau kita cermati ya justru kebalikannya. Nah, tetapi menariknya begini Bro ya, dengan adanya Natal, ya sebenarnya kalau kita cermati dengan baik ya, setiap kali Natal tanpa disadari itu semua menjadi Katolik Bro. Ya, betul. Artinya apa? Iya, artinya apa? Kita bisa temui kandang Natal, kita bisa temui juga pernak-pernik patung-patung yang ada dalam kandang Natal itu kan begitu. Padahal kan dalam keseharian kan penggunaan patung kan jadi alergi kan begitu. Kemudian mungkin ada simbol-simbol tertentu ataupun juga yang lainnya kan begitu. Tapi tiba-tiba semuanya dengan sepakat menggunakan kandang Natal, kemudian ada juga pernak-pernik termasuk juga patung-patung yang digunakan dalam kandang tersebut. Kan kita tidak pernah lihat kandang Natal tanpa ada isinya kan, entah itu dalam bentuk patung ataupun juga dalam bentuk gambar, lukisan dan sebagainya. Tetapi yaitu tiba-tiba semuanya pada Katolik dalam konteks uh, menghormati ikon-ikon maupun patung-patung kan gitu. Ya itu sepintas saja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat juga konteks kandang maupun konteks uh, pohon Natal itu sebenarnya kan dalam dunia ataupun dalam iman Katolik semuanya itu kan memiliki makna, ada memiliki muatan-muatan iman ataupun memiliki dimensi-dimensi itu, ya. Sehingga uh, perlu juga kita umat Katolik untuk uh, memahami itu bahwa baik kandang Natal maupun pohon Natal itu punya muatan-muatan itu sehingga kita tidak bisa terjebak dalam hedonisme dalam arti kata karena pohon Natal terus kemudian segala macam bisa kita buatkan menjadi seperti itu. Nah ini kan juga perlu kita sadari dalam arti kata bahwa uh, kandang Natal maupun pohon Natal itu punya makna, punya simbol uh, teologis yang memang diperuntukkan dalam satu lingkaran kalender liturgi sebenarnya Bro Gia. Nah ini yang mungkin barangkali perlu nanti Bro Gia buat konten sendiri untuk kemudian membahas sehingga kita menjiwai Natal itu tidak hanya sekedar dalam konteks seremonial biasa, tetapi merupakan bagian dari lingkaran tahun liturgi yang semua pernak-perniknya ataupun semua ornamen-ornamennya baik kandang maupun pohon Natal jenis katakan misalnya pohon Natal yang seperti apa dan sebagainya ataupun uh, sikap-sikap uh, gestur-gestur ataupun penghayatan akan kandang Natal maupun pohon Natal di setiap katakan keluarga Katolik. Nah itu seperti apa? Itu yang mungkin barangkali perlu perlu kita angkat sehingga kita bisa memberikan penjelasan pemaknaan seperti apa sih kandang Natal ataupun pohon Natal yang uh, Katolik dalam konteks tahun liturgi itu. Nah seperti itu. Nah oke kita kembali lagi kepada apa yang sudah disinggung oleh Bro Gia. Semakin saya mengikuti ya Bro Gia, saya mengikuti menyimak kemudian beberapa penjelasan-penjelasan termasuk yang dikatakan oleh Bro Gia, semakin hari semakin lama saya memang hampir pada satu kesimpulan ya bahwa sebenarnya gerakan Protestantisme ini gerakan yang memang oleh Martin Luther yang tadi sudah disinggung oleh Bro Gia, oleh John Eck tadi, setelah saya betul-betul mencermati, nampaknya gerakan ini justru sebenarnya uh, apa ya gerakan dari yang dikatakan John Eck itu mungkin saya sepakat ya, bahwa ini gerakan memang gerakan dari si iblis yang hendak uh, merusak ataupun menghancurkan gereja yang didirikan oleh Kristus karena oleh peristiwa uh, penyalipan dan kebangkitan ini kan iblis sudah kalah telak ini ceritanya
Tetapi kan dia tetap berusaha kan, berusaha supaya manusia itu jangan sampai eh, benar-benar balik kembali kan begitu. Kalau sudah tersesat pada makan buah itu jangan balik lagi. Karena apa? Karena yang namanya free will kan tetap diberikan kepada manusia. Menanggapi itu kan tetap diberikan kepada manusia. Nah, di sini si iblis bermain supaya manusianya terlena. Nah, mulailah si iblis menciptakan berbagai doktrin aneh-aneh tadi itu. Sekali selamat tetap selamat. Luther mengajarkan kalau kamu sudah hidup baru, besoknya kamu berbuat dosa sebesar apapun juga ataupun bersinah seperti apapun juga, kamu tetap selamat. Nah, tetapi hal ini diimani dan diyakini sebagai suatu pengajaran doktrinal ataupun dogma. Padahal sebenarnya kita sudah mulai dijebak di situ. Selamat, selamat. Tetapi kamu tidak usah berbuat kasih, tidak usah hidup dalam kesalehan, ataupun tidak usah berbuah. Sudah selamat kok. Sekali selamat, tetap selamat. Kamu sudah dipilih. Kamu Imam Matrajani. Nah, sebenarnya kalau setelah kita cermati, ini iblis ada bermain di sini. Mau menjebak jiwa-jiwa manusia yang tadinya tulus mencari Allah dan kemudian menanggapi, tetapi kemudian mulai secara perlahan digiring oleh iblis untuk kemudian uh, menyangkali ataupun secara tidak langsung sudah mulai uh, menolak keselamatan itu sendiri. Padahal menanggapi dan berusaha hidup kudus dan kerjakan keselamatan itu terus dilakukan. Tidak hanya pada waktu menerima Kristus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari terus dilakukan. Nah, pengajaran-pengajaran yang kemudian muncul dengan doktrin aneh-aneh tadi, ternyata secara perlahan mulai menggeserkan kita, mulai menggiring orang untuk kemudian, ya kan kita sudah mengimani Kristus. Selanjutnya, kita akan diselubungi oleh Kristus, sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan diperhitungkan sebagai dosa. Nah, ini justru sebenarnya mengarahkan kita, bisa membawa kita kepada kesesatan yang dengan demikian menolak ataupun menistakan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Kristus sendiri. Berbagai penolakan itu dilakukan, tetapi mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu bukan penolakan, tetapi mereka mengatakan ataupun mengklaim bahwa kita sementara ini sedang meluruskan mereka yang salah. Nah, itu bro yang yang saya sudah mulai mengarah ke sana dalam arti kata bahwa pemahaman saya, pemikiran saya, dan kesimpulan saya sudah mulai mengarah ke sana, bro. Apalagi tadi bro sudah katakan tentang penekanan John Eck tadi. Ini semakin menguatkan kesimpulan saya bahwa ternyata gerakan ini memang benar-benar gerakan yang ingin menghambat ataupun ingin menghalangi manusia untuk berbalik kembali kepada Kristus. Demikian bro sementara.